Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmatiko dari 02PC5 dengan NIM 80230151. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari Machine Learning dengan dosen pengampu Ibu Elisha Hanisper. Materi yang saya ambil adalah analisis komentar atau ulasan pada jaringan sosial media. Dengan latar belakang, di era digital saat ini, media sosial dan platform ulasan daring telah menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan opini, kritik, dan saran terhadap berbagai hal, mulai dari produk teknologi, layanan publik, hingga tokoh politik. Volume data tekstual yang dihasilkan setiap harinya sangat besar, sehingga pemantauan opini publik secara manual menjadi tidak efisien dan memakan banyak waktu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan otomatisasi menggunakan machine learning untuk mengekstraksi wawasan berharga dari data. Ada beberapa algoritma yang bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi tersebut. Yang pertama, random forest. Yang kedua, support vector machine atau SVM. Yang ketiga, K-nearest neighbor atau KNN. Selanjutnya, saya menggunakan pendekatan supervised machine learning untuk menghasilkan sentimen sebagai model. Proses ini dimulai dengan pra-pemrosesan data, di mana data teks dibersihkan dan kemudian dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Selanjutnya, dilakukan ekstraksi fitur menggunakan metode TF dan IDF atau Term Frequency dan Inverse Document Frequency untuk mengubah data teks menjadi vektor numerik dengan fokus pada 5.000 fitur kata atas dan menghapus kata-kata umum atau stop words. Untuk tahap pemodelan, studi ini membandingkan tiga algoritma klasifikasi, yaitu Random Forest Support Vector Machine atau SVM dengan kernel linear dan K-nearest neighbor atau KNN dengan nilai K sama dengan 5. Kinerja dari ketiga model tersebut kemudian dievaluasi menggunakan data uji berdasarkan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk menentukan model terbaik. Di sini kita dapat melihat metodologi penelitian dari satu pasal. Yang pertama ada dataset, lalu ke pre-processing atau cleaning dan splitting, lalu feature extraction, lalu selanjutnya ke random forest, SPM linear, KK, KNN5, dan evaluasi dan hasil. Selanjutnya, di sini ada informasi dataset yang saya ambil. Di sini terdapat contoh sentence atau sentimen dari 5 data teratas. Yang ini ada sentimen 182, yaitu yang positif, 177 yang negatif. Berdasarkan percobaan yang dilakukan pada data uji, didapatkan hasil evaluasi performa yang berbeda dari ketiga model klasifikasi. Model support vector atau vector machine atau SVM dengan kernel linear dan K-nearest neighbors atau KNN dengan K sama dengan 5 menunjukkan kinerja terbaik dan identik. Keduanya mencapai tingkat akurasi sebesar 87,50%. Sementara itu, model random forest memberikan performa yang sedikit lebih rendah dengan akurasi 84,72%. Meskipun random forest memiliki nilai presisi yang sedikit lebih tinggi dalam menganalisis sentimen positif, model SVM dan KNN terbukti lebih seimbang dan unggul dalam metrik recall dan F1 secara keseluruhan. Selanjutnya, ini adalah klasifikasi algoritma dari random forest. Di sebelah sini ada hasil codingan saya. Random forest klasifikasi. Dan ini adalah grafik dari hasil evaluasi random forest-nya. Ini adalah TP, TN, FP, FN, TPR, PPR, TNR, NR, precision, akurasi, dan F1 score. Selanjutnya ada hasil klasifikasi algoritma support vector machine atau SVM. Di sini ada bagian codingan yang saya buat. Lalu ini adalah hasil codingannya atau grafiknya. Selanjutnya, ada hasil klasifikasi algoritma K-nearest neighbor atau KNN. Sebelah sini adalah
codingan yang saya buat dan sebelah ini adalah hasil grafiknya. Selanjutnya adalah hasil klasifikasi perbandingan tiga algoritma, yaitu random forest, SVM, dan KNN. Dari perbandingan evaluasi setiap algoritma, terdapatlah hasilnya seperti ini. Akurasi, precision, recall, and score. Yang paling tinggi yaitu SVM dan KNN, yaitu KNN yang berwarna hijau dan SVM yang berwarna oranye. Pada gambar grafik hasil pada gambar grafik hasil, angka-angka ini mewakili skor performa dari skala 0 sampai 100. Angka tertingginya yaitu dipegang oleh SPM dan KNN dengan 87,50%. Artinya dari 72 data uji yang diberikan, model SPM dan KNN berhasil menjawab dengan benar sekitar 63 data. Hanya sekitar 9 data yang salah diprediksi. Lalu random forest dengan hasil 84,72%. Ini adalah angka terendah. Model ini berhasil menjawab benar sekitar 61 data dari total 72 data yang diuji. Terdapat plus data yang salah diprediksi. Yang selisihnya terdapat selisih 2,78% antara model terbaik dan model terendah. Secara kuantitatif, dari total 359 data yang kami miliki, model SVM dan KNN terbukti paling efektif dengan tingkat keberhasilan 87,5%, yang berarti hanya melakukan kesalahan pada kurang dari 10 data. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengklasifikasikan 359 data opini publik menggunakan metode TF dan IDF. Hasil evaluasi membuktikan bahwa algoritma SVM dan KNN adalah model terbaik, dengan akurasi identik sebesar 87,50%. Mengungguli random forest yang hanya mencapai 84,72%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk data set ini, pendekatan berbasis margin atau SVM dan jarak atau KNN bekerja lebih efektif dalam mendeteksi sentimen positif maupun negatif. Data dan metode menggunakan 359 data seimbang dengan ekstraksi fitur TF-IDF. Jadi, kesimpulannya, SVM dan KNN lebih direkomendasikan sebagai model paling optimal untuk kasus ini. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.